Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1921. Selamat mendengarkan. Di dalam sekte warna-warni dari benua warna-warni, ketika Lady Dream mengetahui berita ini, dia terkejut. Dia sudah mengira David adalah orang di balik ini ketika hal aneh itu terjadi, fenomena yang terjadi setelah seorang suci meninggal. Kembali ke sekte warna-warni, Neck hampir membunuh David. Sekarang David sudah cukup kuat, dia pasti akan pergi dan membalas dendam. Namun, saat mendapat kabar tersebut, Nova masih sangat terkejut. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang anak dari peradaban rendah melompat ke pangkat penguasa alam abadi, melewati banyak rintangan, dan menjadi orang suci sejati yang terlambat dalam waktu sesingkat itu. Mungkin David satu-satunya orang yang tahu sekarang. Karena dia tahu David dalang di balik semua ini, dia tidak perlu bersembunyi lagi. Oleh karena itu, Nova memanggil Selena dan murid-muridnya yang lain untuk menceritakan semuanya tentang David. Mengetahui bahwa David telah keluar dari bahaya, Celia dan yang lainnya tidak merasakan apa-apa selain itu. Sukacita. Mereka telah berlatih keras sejak mereka datang ke sekte warna-warni, berharap untuk mencapai alam abadi sesegera mungkin dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama David. Mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dan alam, jadi mereka tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal ini. Terlebih lagi, mereka tidak mengerti apa yang diwakili oleh orang suci sejati. Ditambah lagi, semua orang sangat percaya pada David, jadi mereka menganggapnya luar biasa. Hal yang dilakukan David memang dibenarkan. Ini adalah semacam pemujaan dan kepercayaan buta. Mereka seperti ini di bumi, di Bima Sakti, dan juga di Kerajaan Bintang. Hanya Selena yang memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang diwakili oleh orang suci sejati. Bagaimanapun, dia adalah murid pribadi dari kepala sekte warna-warni dan juga salah satu dari 7 pendeta tinggi di angkatan ini. True Sein adalah peringkat tertinggi kedua di Sein Realm. Tuan mereka, Nova dari sekte warna-warni, bahkan belum menjadi orang suci. Tidak hanya itu, 4 tetua terkemuka dari sekte warna-warni hanya orang suci, namun kekuatan David sudah setara dengan mereka. Selena juga tidak tahu bagaimana David melakukannya. Sejauh yang dia tahu, semua orang suci sudah tua dan telah hidup selama puluhan ribu tahun. Berapa umur David? Usianya belum genap 50 tahun. Seseorang yang berusia di bawah 50 tahun dapat berdiri bahu-membahu dengan monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu, atau bahkan ratusan, ribuan tahun. Siapa yang akan mempercayainya jika dia memberitahu mereka? Mata semua orang mungkin akan lepas dari rongganya. Namun, setelah memikirkannya, Selena segera merasa lega. Setelah bertemu David untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa pria ini adalah pria yang disukai oleh Tuhan. David telah melakukan hal besar berkali-kali sepanjang perjalanannya kembali ke bumi. Oleh karena itu, hal seperti ini pasti akan terjadi lagi. 2 kali pertama akan mengejutkan. Namun, semakin sering hal ini terjadi, dia menjadi semakin terbiasa. Untungnya, mereka mendengarkan Celeste dan menyembunyikan semuanya informasi nyata tentang David. Mereka bahkan tidak memberitahu tuan mereka, Nova. Namun, ketika David menjadi semakin terkenal, informasinya pun akan semakin terkenal. Secara bertahap terungkap, karena di antara manusia di bumi, ada orang lain yang itu. Mereka tidak dapat mengendalikannya dan itu adalah Lorraine. Wanita ini diterima sebagai murid oleh 4 tetua terkemuka sekte warna-warni. Dia juga merupakan kepala dari 7 pendeta tinggi tahun ini. Setelah beberapa perkiraan, mereka menyadari bahwa upacara penerimaannya harus dilakukan. Akan segera hadir. Sebuah patung es berdiri diam di sana di dasar gua es. Sekte warna-warni. Samar-samar seseorang dapat melihat dari luar bahwa orang tersebut berada di dalam patung es itu mengenakan gaun merah dan duduk bersila di dalam. Orang ini adalah Celeste yang dihukum oleh Eira, tetua yang memiliki reputasi baik sekte warna-warni, menghadap tembok selama 100 tahun. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1922. Jika tidak ada yang mengganggunya, dia akan tetap dalam kondisi ini selama 100 tahun sebelum dia bisa meninggalkan gua es. Di sekte warna-warni, kata-kata dari para tetua yang memiliki reputasi baik adalah suci. Tidak ada yang berani melanggarnya, bahkan tidak ada yang berani menengahi. Bahkan kepalanya pun tidak. Namun, hari ini, Nova, kepala sekte warna-warni, masuk. Setelah melihat Celeste telah berubah menjadi patung es, dia tidak dapat menahan mendesah. Dia telah menyaksikan Celeste tumbuh dewasa. Jadi, hubungan keduanya bisa dikatakan sebagai guru dan pelajar, atau bahkan teman. Sebagai orang suci sejati dan tetua yang memiliki reputasi baik, Eira tidak punya banyak waktu untuk mengajar murid-muridnya. Seringkali, setiap kali Celeste menghadapi beberapa pertanyaan sederhana, dia akan selalu bertanya pada Nova.
Hubungan kedua pihak selalu sangat baik. Nova merasa tidak enak melihat Celeste dikurung di dalam gua es dan berada ditelan oleh hawa dingin yang ekstrim. Dia ingin membantu. Dia tidak ingin temannya menjadi mesin tanpa emosi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai kepala sekte warna-warni, dia tampak berkembang pesat di mata orang luar. Namun, hanya Nova sendiri yang mengetahui bahwa dirinya hanyalah boneka dari keempatnya. Orang tua yang mempunyai reputasi baik. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan digantikan. Selama bertahun-tahun menjadi kepala, Nova selalu berhati-hati, dan memang demikian selalu berjalan di atas kulit telur. Dia tidak seharusnya berada di sini. Namun, penampilan David baru-baru ini memberi Nova harapan untuk menyelamatkan Celeste. Sekilas hubungan keduanya tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, Celeste adalah pembimbing David, dan dialah yang membawanya dari peradaban rendah hingga kerajaan bintang. Ketika David memiliki kekuatan, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan Celeste. Yang harus dilakukan Nova sekarang hanyalah menyuruh Celeste untuk bertahan. Dia perlu melakukan yang terbaik, bertahan selama mungkin, dan memberi David peluang untuk berkembang. Nova merasa tidak lama lagi David akan datang ke sekte warna-warni dengan kekuatan dan pengaruh yang mengerikan. Pada saat itu, dia mengira keempat tetua yang memiliki reputasi baik tidak akan mampu menolak David jika mereka bekerja sama. Dia sangat menantikan hari ini. Jika seorang pria bisa melakukan ini untuk Celeste, jelas dia telah menemukan pria baik. Nova akan memberi Celeste restunya. Akan lebih baik baginya untuk meninggalkan sekte warna-warni daripada menjadi seorang mesin tanpa emosi. Penatua merah, Nova berseru, "Nyonya Mimpi, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Tuan berubah pikiran?" Suara Celeste datang dari patung es. Sepertinya ada sedikit nada dingin dalam suaranya. "Tidak, kamu tahu emosinya, dia tidak akan mudah berubah pikiran." Baru menggelengkan kepalanya. "Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Apa terjadi sesuatu pada Selena dan yang lainnya?" Suara Celeste mulai menunjukkan emosi. Bagaimanapun juga, waktunya di gua es sangatlah singkat. Selain itu, dia adalah seorang sovereign ranker yang terlambat. Udara yang sangat dingin memiliki pengaruh yang terbatas pada dirinya sekarang. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi setelah beberapa waktu berlalu. Berapa lama dia bisa bertahan bergantung pada kemauan dan tekadnya. Penatua merah, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa itu? Jika kamu mempunyai kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, kan? Maksudmu Tuan mungkin mengizinkanku pergi lebih awal? Tidak, maksudku tidak mematuhi perintah para tetua yang memiliki reputasi baik. Tinggalkan tempat ini, dan tinggalkan sekte warna-warni untuk selamanya. Nova mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Apakah kamu mencoba melepaskanku? Tidak mungkin, sejak berdirinya sekte warna-warni, tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Bahkan jika mereka melarikan diri secara kebetulan, mereka akan diburu oleh gurunya. Tidak ada peluang sama sekali. Saya tidak akan pergi, dan saya tidak akan melibatkan Anda. Celeste langsung menolak. Dia tidak akan pergi jika Nova memintanya. Kalau tidak, dia tidak hanya akan gagal membebaskan dirinya sendiri, tapi dia mungkin juga akan terlibat pihak lain. Artinya, Anda akan memilih untuk pergi selama Anda memiliki kesempatan. Jangan khawatir. Dan jika tetua yang memiliki reputasi baik tidak akan mengejarmu, turun, apakah memang ada kemungkinan seperti itu? Ya, bagaimana jika seseorang datang untuk menyelamatkanmu? Siapa? Siapa yang akan datang untuk menyelamatkanku? Siapakah yang mempunyai kekuatan untuk menyelamatkanku? Menguasai dan tiga tetua terkemuka lainnya semuanya adalah orang suci sejati. Hanya beberapa orang yang masuk Star Kingdom bisa menyelamatkanku dari pengawasan para tetua yang memiliki reputasi baik. Itu sangat disayangkan, bahwa saya tidak mengenal satupun dari orang-orang ini, dan tidak ada seorang pun yang mau menyelamatkan saya. Tidak, tapi kamu mungkin akan bertemu dengan salah satu dari mereka, dan aku tahu kamu punya banyak sekali hubungan yang tidak biasa dengannya, jadi dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Siapa? Celeste bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan dia tidak tahu kapan dia bertemu orang yang begitu kuat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1923. Rupanya, mereka bahkan memiliki hubungan yang tidak biasa dan dia akan kembali untuk menyelamatkannya. David, Celeste bertanya dengan tidak percaya. Ya, itu David, orang yang kamu bawa dari peradaban rendah, Nova mengkonfirmasi. Bagaimana mungkin dia? Celeste meninggikan uaranya. Krek, di saat yang sama, retakan muncul di patung es. Segera setelah itu, krek, serangkaian retakan muncul. Seluruh patung es itu hancur dalam sekejap mata. Orang di dalam patung es itu muncul. Celeste sedang duduk bersila dengan gaun panjang berwarna merah. Saat ini, dia telah mengalami sedikit perubahan dari sebelum dia datang ke dalam gua es.
Kulit aslinya yang kemerahan menjadi sedikit pucat, membuatnya tampak sedikit sangat cantik. Seluruh tubuhnya juga memancarkan rasa dingin. Ini adalah akibat tertembusnya udara yang sangat dingin di dalam gua es. Saat ini masih dalam tahap pemula. Seiring waktu, Celeste akan menjadi semakin dingin, dan bahkan emosinya dan keinginan akan ditelan. Kemudian, dia akan menjadi mesin tanpa emosi. Elder Red, saya tahu sulit bagi Anda untuk mempercayai anak yang Anda bawa ke sini peradaban rendah bisa tumbuh ke titik di mana ia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kamu dalam waktu sesingkat itu. Sebenarnya awalnya saya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya. Saya tidak punya pilihan selain mempercayainya, desah Nova. Nyonya Mimpi, saya ingin tahu apa yang terjadi pada David setelah saya memasuki gua es. Celeste dengan cepat menjadi tenang dan bertanya dengan sedikit suara harapan. Hubungan antara dia dan David adalah rahasia yang hanya mereka yang tahu dan tidak akan pernah mengatakannya. Meski secara fisik, keduanya tidak melakukan kontak apapun. Namun, dalam fantasinya, keduanya telah bergabung menjadi satu dan memiliki hubungan yang paling intim. Jika David benar-benar memiliki kekuatan yang cukup seperti yang dikatakan kepala, Celeste tidak akan memilikinya keraguan ketika David datang untuk menyelamatkannya. Ia tahu bahwa kekuatan pikiran David sangat kuat. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Setelah mencapai Saint Realm, dia tidak akan mengalami hambatan atau tantangan. Namun, hal itu akan terlambat. Sebelum memasuki gua es, David sepertinya baru saja masuk alam abadi untuk pertama kalinya, kan? Dia akan membutuhkan banyak waktu untuk mencapai puncak Sovereign Rank. Namun, sudah berapa lama? Dalam waktu sesingkat itu, David dapat berkembang hingga ia memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Celeste masih merasa sedikit tidak nyata. Dia tahu situasinya, jika seseorang ingin menyelamatkannya, mereka harus menghadapi 4 orang suci sejati. Beri peringkat pada tetua terkemuka dari Sekte Warna-Warni. Benar-benar mustahil bagi seorang biksu sejati pemula untuk melakukan hal ini, maka ia akan melakukannya. Harus menjadi yang terbaik di antara orang suci sejati, atau orang suci-suci yang legendaris. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1924. Sangat sulit bagi Celeste untuk mempercayai seorang anak yang baru saja memasuki keabadian alam dan berasal dari peradaban rendah telah mengatasi beberapa tantangan dan mencapai levelnya saat ini dalam waktu singkat. Petik 1. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada David selama periode ini. Nova mulai menceritakan kepada Celeste apa yang terjadi setelah dia memasuki gua es. Kenyataannya, dia tidak tahu banyak. Setelah David mempercayakan Celia dan yang lainnya untuk merawatnya, dia meninggalkan Sekte Warna-Warni dan pergi ke pusat benua suci. Setelah itu, dia kehilangan kontak dengan David. Ketika dia mendengar nama David lagi, dia dicari oleh keluarga Lightfoot. Kemudian, David menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menciptakan David tuh. Setelah itu, dia mengalahkan Tai, orang suci sejati dari keluarga Palmore, dan Cosmo, orang suci sejati dari keluarga Lightfoot. Akhirnya, dia pergi ke Simon's Estate dan membunuh Neck, membuat surga dan bumi menangis. Nova memberitahu Celeste semua yang dia ketahui. Mata Celeste melebar dan dia bertanya dengan suara gemetar, Lady Dream, apa kamu bilang David tidak hanya mengalahkan 2 orang suci sejati dari Palmore, keluarga dan keluarga Lightfoot pada saat yang sama, tapi dia juga membunuh Neck Saint? Ya, David mengalahkan 2 orang suci sejati pada saat yang sama. Ditambah lagi, Neck juga menjadi orang suci pertama yang meninggal di Star Kingdom selama bertahun-tahun. Yang membunuhnya tidak lain adalah David. Meski dia sudah bersiap, Celeste masih sangat terkejut. Dia tahu bahwa Nova tidak akan berbohong padanya, dan hal itu tidak perlu dilakukan. Jadi, apakah Lady Dream mengatakan yang sebenarnya? Apakah David benar-benar telah menjadi orang suci sejati? Dia bukan hanya seorang Saint sejati pemula. Dia bahkan bisa melawan 2 lawan sekaligus. Jadi itu terlalu dibuat-buat dia akan mengalahkan 4 orang sekaligus? Nyonya Mimpi, di mana David sekarang? Celeste bertanya dengan penuh semangat. Saya tidak terlalu yakin, Penatua Red. Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus bertahan menyala selama mungkin dan Anda tidak boleh membiarkan udara dingin yang ekstrim menyerang Anda. Dilihat dari hubungan antara David dan dirimu sendiri, aku percaya dia akan datang untuk menyelamatkanmu segera. Ketika saatnya tiba, bahkan keempatnya orang tua memiliki reputasi baik tidak akan bisa menghentikannya, jawab Nova serius. Begitu, terima kasih, Nona Mimpi. Senang sekali kamu mengetahuinya. Jika David datang dan melihat bahwa kamu bukan lagi dia asli kamu tapi mesin tanpa emosi, aku tidak tahu apakah dia akan meledakkan Sekte Warna-Warni, goda Nova. Celeste membeku sesaat. Ini adalah sebuah kemungkinan.
Setelah menghabiskan waktu bersama David, Celeste tahu bahwa David menghargai banyak hubungan. Jika dia benar-benar menjadi seperti yang dikatakan Nova, David mungkin tidak akan meledakkannya begitu saja sekte warna-warni. Dia mungkin akan melangkah lebih jauh dari itu. Jangan khawatir, Nona Mimpi, saya pasti bisa bertahan. Penatua Red, bisakah Anda ceritakan tentang David? Saya ingin tahu bagaimana kabar pemuda itu peradaban tingkat rendah mampu mencapai titik ini dan mewujudkan impian itu. Kebanyakan orang punya bekerja keras sepanjang hidup mereka tetapi tidak pernah bisa mencapainya. Sejak kamu membawa David sini, kamu pasti tahu beberapa rahasianya, tanya Nova tiba-tiba. Lady Dream, sebenarnya akan lebih tepat jika kamu bertanya pada Selena dan yang lain tentang hal ini. Mereka tahu lebih banyak dari saya. Lagi pula, waktu yang saya punya kontak dengan David masih terlalu singkat, pikir Celeste sejenak dan menjawab. Apa yang dia ketahui tentang David memang terbatas. Sebaliknya, Celia dan para wanitanya tahu lebih banyak darinya. Tanyakan pada mereka, lupakan saja, gadis-gadis itu lebih mementingkan keselamatan David daripada keselamatan mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka membocorkan informasi tentang David kepadaku? Mereka tidak percaya padaku sebagai master. Nova memaksakan senyum. Itu benar, dengan hubungan antara gadis-gadis itu dan David, memang benar bahkan rela mati untuknya, jadi wajar saja, mereka tidak akan melakukan apapun yang merugikan David. Aku tidak akan menyakiti David. Sekalipun aku menginginkannya, aku tidak memiliki kemampuan itu, kata Nova dalam ketidakpuasan. Jangan marah, Nona Mimpi. Celia dan para wanitanya mudah bergaul. Namun, David terlalu penting bagi mereka. Ditambah lagi, mereka tidak terlalu mengenal Anda jadi itu sebabnya mereka seperti ini. Saya harus mulai dengan bagaimana saya bertemu David. Celeste kemudian perlahan menceritakan kepada Nova bagaimana dia bertemu David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1925. Selain dari apa yang mereka lakukan dalam fantasi, dia menceritakan hampir segalanya kepada Nova. Ujung barat dari pusat benua suci, jauh di dalam harta karun zona perdagangan besar 47. Sein cedar sejati dari keluarga Veloes, Prasein Roal, kepala harta karun Trove Valerio, dan nyonya muda ketiga dari keluarga Alba semuanya sedang duduk bersama. Sementara itu, orang di depan mereka adalah Santo David sejati yang baru saja membunuh Nek di benua Simons. Ketika David kembali ke pusat benua suci, dia segera pergi kepada keluarga Veloes untuk mendiskusikan kesepakatan terakhir. Pangkat Trusein yang terlambat tidaklah cukup. Apapun yang akan dia lakukan selanjutnya, dia harus menjadi seorang suci-suci. Apakah mereka pergi ke sekte Iridescent untuk menyelamatkan Celeste atau membantu keluarga Veloes berurusan dengan keluarga Palmore? Keluarga Veloes adalah kuncinya untuk mencapai peringkat suci-suci. David, kamu benar-benar terkenal sekarang. Sudah lama sekali sejak kamu tidak berada di sana telah menjadi kematian seorang Sein Instar kerajaan. Aku tidak menyangka orang pertama akan mati di tanganmu, kata Cedar sambil senyum yang dipaksakan. Cedar, aku harus membunuh Nek. Sekalipun dia adalah orang suci sejati, aku tetap akan membunuh dia selama aku punya kekuatan. Apalagi Prasein, jawab David acuh tak acuh. Keluarga Simons tidak perlu dikhawatirkan. Yang paling merepotkan adalah asosiasi orang suci. Ketika asosiasi orang suci didirikan, itu membentuk aturan yang menyatakan tidak boleh ada konflik internal di Star kerajaan. Pada awalnya, beberapa orang tidak mendengarkan, jadi Lord Sid menghukum mereka untuk memberi contoh bagi orang lain. Setelah itu, tidak ada yang berani melakukannya lagi. Kamu telah membunuh Nek kali ini, jadi asosiasi orang suci mungkin akan menyusul kamu segera. Aku sudah membunuh Nek, jadi tak masalah jika mereka mendatangiku. Aku akan ambil semuanya tanggung jawab. Cedar, lupakan asosiasi sebentar. Saya punya sesuatu yang lebih penting untuk diberitahukan kepadamu sekarang. David mengubah topik pembicaraan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana meyakinkan keluarga Veloes untuk melakukannya. Selesaikan kesepakatan terakhir ini. 300 cabang baik-baik saja. Lagi pula, Treasure Trove adalah bisnis yang besar tidak akan terlalu menyakiti mereka. Namun, mungkin terlalu berlebihan untuk menggabungkan perusahaan dagang dan mengambil saham di Treasure Trove. David tidak tahu bagaimana reaksi keluarga Veloes ketika mereka mengetahui, dan mereka mungkin akan marah besar. Namun, menurutnya, keluarga Veloes tidak punya cara lain untuk melawan tekanan keluarga Palmore. Jika mereka tidak bekerja dengannya, mereka hanya bisa dimakan oleh keluarga Palmore. Paling tidak, David tidak akan sepenuhnya mengambil alih Treasure Trove. Setelah merger, keluarga Veloes masih memiliki kendali penuh Treasure Trove, dan David tidak mau berpartisipasi. Tujuan David hanyalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan sejumlah poin mewah. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini,
dan bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. David, tolong beritahu kami. Sebelum itu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. David berpikir sejenak, dan memutuskan untuk melakukan pendekatan ini secara tidak langsung. Akan sulit bagi keluarga Fellowes untuk menerimanya jika dia mengatakan hal ini terlebih dahulu. David, kumohon, cedar, keluarga Fellowes benar-benar berselisih dengan keluarga Palmore kali ini, kan? Dan saya yakin mereka sudah mengetahui alasan Anda melindungiku dengan segala cara sekarang. Itu benar, sejauh yang saya tahu, setelah Tai kembali, keluarga Palmore sudah mulai bertindak. Mereka akan mengambil tindakan terhadap keluarga saya dan menangkap kendali Treasure Trove, jawab cedar terus terang. Dia tahu bahwa dia menginginkan bantuan David, jadi wajar saja jika dia tidak bisa bersembunyi apapun. Jika tidak, pihak lain akan menyerah dan menolak membantu. Menghadapi orang yang begitu kuat dengan latar belakang yang kuat, keluarga Fellowes tidak punya pilihan lain. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Tanya David. David, sejujurnya, keluarga Palmore telah mengincar harta karun kita. Harta karun untuk waktu yang sangat lama. Meskipun kami tidak berdamai, kami tidak pernah berdamai, mempunyai peluang bagus untuk menyingkirkan mereka. Tidak ada cara lain selain menerima takdir kita. Baru setelah kami bertemu denganmu kami memiliki harapan. Jadi, setelah Val mengirimkan berita kembali ke keluarga, kami memutuskan untuk bertaruh dan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan tugas. Pada saat yang sama, kami berharap Anda dan Tuan Anda bisa membantu kita keluar dari masalah. Setelah cedar selesai berbicara, matanya tertuju pada David. Hal yang sama berlaku untuk tiga lainnya. Jawaban David selanjutnya kemungkinan besar akan menentukan nasib keluarga Fellowes. Keluarga Fellowes menyinggung banyak orang karena David bisa menunggu saat ini tiba. Sekarang mereka telah benar-benar menyinggung Tai, jadi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berdamai dengan keluarga Palmore. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1926. Keluarga Palmore pasti akan menekan keluarga Fellowes secara agresif, tidak memberi mereka kesempatan untuk kembali. Kini, David adalah satu-satunya harapan bagi keluarga Fellowes. Saya, David Liddell, telah melihat semua yang dilakukan keluarga Fellowes untuk saya, dan aku sudah berjanji pada Nona Fellowes, jadi aku pasti akan membantumu. Setelah mendengar kata-kata David, keluarga Fellowes menghela nafas lega. Tetapi, David berhenti tepat pada waktunya. Namun, dia tidak melanjutkannya. Hal ini membuat keluarga Fellowes cemas, dan hati mereka berdebar kencang lagi. Roald bertanya penuh semangat, tetapi apa? Apakah kamu dalam masalah, David? Cedar, kamu juga tahu kalau aku baru saja membunuh seorang Sein, yang menarik perhatian. Perhatian asosiasi dan ketua asosiasi, yang bukan hanya seorang suci-suci tetapi juga orang nomor satu di Star Kingdom. Tuanku tidak senang, tapi dia akan senang. Pasti jangan biarkan aku diintimidasi oleh asosiasi orang suci. Aku takut jika aku mau minta dia keluar untuk menghadapi Grandmaster suci-suci keluarga Palmore. Setelah David selesai berbicara, dia melirik keempat anggota keluarga Fellowes dengan ekspresi malu di wajahnya. Ini juga merupakan ide yang muncul di benaknya pada menit-menit terakhir. Majikannya telah memecahkan masalah untuknya. Agak tidak masuk akal untuk memintanya membantu lagi. Seorang suci-suci juga perlu melindungi reputasi ini, bukan? David akan membicarakan kesulitannya terlebih dahulu dan kemudian menjadikan keluarga Fellowes merasa seperti mereka putus asa sebelum mengajukan permintaan. Mereka mungkin akan lebih menerima jika emosinya berubah dari putus asa menjadi harapan. Jika tidak, jika David mengajukan persyaratan secara langsung, keluarga Fellowes pasti marah besar dan menuduhnya meminta sesuatu yang tidak adil, menguntungkan dari kemalangan mereka, dan terlibat dalam fantasi. Anggota keluarga Fellowes tercengang. 4 pasang mata menatap lurus ke arah David. David sangat jelas. Pada dasarnya, jika Tuan David telah membantunya dengan para orang suci asosiasi, dia tidak akan lagi membantu keluarga Fellowes menanganinya. Keluarga Palmore, mereka telah melakukan begitu banyak hal sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang suci-suci untuk menanganinya dengan Grandmaster keluarga Palmore. Sekarang, David mengatakan bahwa dia tidak bisa meminta guru suci-sucinya membantu. Apakah ini penipuan? Tanpa bantuan orang suci, bagaimana keluarga Fellowes akan bertarung melawan keluarga Palmore? Sekalipun David bersedia membantu dan dia sangat kuat sehingga dia bisa melawan 2 atau bahkan 3 orang sekaligus, apa gunanya? Siapa yang akan berurusan dengan Grandmaster suci-suci dari keluarga Palmore? Keempatnya memandang David dengan mata sedih, terutama Alba. Air mata mengalir di matanya. Dia tampak seperti hendak menangis. Kamu bisa membunuh Nick kapan saja, tapi kenapa sekarang? Kamu bisa membunuhnya setelah kamu membantu kami keluar dari kesulitan ini.
Menurutmu, tuanmu akan membiarkan asosiasi menindasmu? Bagus, kamu bersenang-senang, tapi bagaimana dengan keluargaku? David merasa sedikit canggung setelah ditatap. Dia menepuk dadanya dan berjanji, jangan khawatir, Cedar. Sekalipun tuanku tidak datang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1927. Tidak peduli apakah itu keluarga Palmer atau orang lain, katakan saja padaku kapanpun kamu membutuhkanku, dan aku tidak akan pernah katakan tidak. David menepuk dadanya dan meyakinkan dengan keras, tetapi dia tidak sesama keluarga sedikit pun. Orang suci sejati sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga Fellowes. Keluarga Palmer kini bertekad untuk menghancurkan keluarga Fellowes. Bahkan jika ada 10 orang suci sejati, itu tidak akan membantu situasi tersebut. Apalagi, 1. Orang suci-suci bukanlah seseorang yang bisa ditolak oleh orang suci sejati. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang suci-suci memiliki kekuatan pencegah yang begitu besar? Jika ini yang terjadi, pasukan yang memiliki Sacred Saint tidak akan menjadi yang teratas. Kekuatan Kerajaan Bintang. Tuan David, benarkah tuanmu tidak bisa keluar? Alba bertanya dengan sedih. Dia membawa topik itu kembali ke keluarga Fellowes. Jika dia secara tidak langsung membawa keluarganya menuju kehancuran dini, dia harus menanggung banyak tanggung jawab. Berdasarkan situasi saat ini, keluarga Palmer mungkin tidak akan sedikit pun mengampuni keluarga Fellowes. Nona Fellowes, aku tidak menyangka semuanya akan berkembang sampai ke titik ini. Hanya, sekarang, tuanku memarahiku, mengatakan itu, karena aku bahkan tidak bisa mengatur urusanku sendiri dengan baik, dan bertanya mengapa aku masih ingin mencampuri urusan orang lain, desah David getir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Keluarga Palmer sudah mulai mengambil tindakan. Satu-satunya harapan keluarga kami adalah tuanmu keluar dan membantu kami menangani Grandmaster keluarga Palmer. Jika tidak, keluarga kita akan hancur total, isak Alba pelan. Nona Fellowes, saya juga minta maaf atas hal ini. Begitu tuan saya marah, tidak ada yang bisa berubah pikiran. Kalaupun aku bertanya padanya, aku hanya akan dimarahi. David terlihat sangat malu. Alba bangkit dan mendatangi David. Kemudian, dia berlutut dan memohon, Tuan David, tolong pikirkan caranya. Silakan, Anda harus membuat tuan Anda keluar. Jika tidak, banyak anggota keluargaku yang akan menjadi budak keluarga Palmer. Selama Anda dapat membantu kami, saya bersedia menghabiskan sisa hidup saya melayanimu. Setelah melihat ini, David segera membantu Alba berdiri. Nona Fellowes, apa yang kamu lakukan? Seperti yang saya katakan, saya pasti akan melakukan yang terbaik, membantumu, tapi aku tidak bisa mengubah pikiran tuanku. Orang tua itu bisa jadi sangat, terkadang keras kepala. Alba, jangan mempersulit David. Ini adalah nasib keluarga kita, Cedar berkata tiba-tiba. Grandmaster, ini semua salahku. Akulah yang mengecewakan keluarga. Aku seharusnya menikah dengan Anders dengan patuh. Seharusnya aku tidak berpikir lain. Setidaknya ini akan memastikan bahwa keluarga bisa terus berlanjut, seru Alba. Meskipun dia tidak bahagia dengan keluarga Fellowes karena dia adalah seorang anak perempuan dan mereka tidak menghargainya, keluarga inilah yang melahirkannya dan membesarkannya. Kakek Val dan saudara perempuannya yang paling dihormati semuanya ada di sini. Jika keluarga Palmer berhasil, banyak orang dari keluarga Fellowes pasti akan mati. Bahkan mereka yang selamat hanya bisa menjadi budak. Alba, kembalilah. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi nasib para keluarga Fellowes keluarga, desa Cedar. Dia tahu sifat monster-monster suci-suci itu. Karena David mengatakan dia tidak bisa mengeluarkan tuannya, dia pasti sudah mencoba yang terbaik. Apa gunanya hal lain? Roald dan Valerio juga pucat. Jika Tuan David menolak untuk keluar, hampir tidak ada harapan bagi mereka keluarga rekan-rekan. Jika David tidak terburu-buru membunuh Nick, hal itu tidak akan menyebabkan hal seperti itu. Namun, bisakah mereka menyalahkan David? Tentu saja tidak. David bebas membunuh siapapun yang dia inginkan. Seperti yang dikatakan Grandmaster Cedar, inilah nasib keluarga Fellowes. Alba kembali ke tempat duduknya dan menangis pelan. Dia bahkan tidak berani membuat suara. Udara di dalam ruangan menjadi khusyuk dan sunyi. David menunggu sebentar dan berpikir sudah waktunya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1928. Suasana putus asa telah memenuhi hati mereka. Jika mereka melihat secercah harapan sekarang, mereka akan menggenggamnya. Rat-Rat adalah penyelamat. Oleh karena itu, David berkata, Cedar, Nona Fellowes, saya bersalah.
Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Membunuh seorang prasein akan membuat kepala asosiasi khawatir dan itu akan kulakukan. Tuanku sangat tidak senang dengan meminta bantuannya. David, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini adalah nasib para followers keluarga. Jika tidak ada yang lain, kami akan kembali dulu. Keluarga Palmer sudah bergerak, jadi kita tidak bisa duduk diam. Kita harus menyatukan semua kekuatan dan mewujudkannya. Perlawanan terakhir. Setelah berbicara, Cedar bangkit dan hendak pergi. Dia harus kembali ke keluarga sesegera mungkin dan memberitahu orang lain kabar dia pergi ke sana. Pada saat yang sama, dia harus bersiap menghadapi pukulan keras dari keluarga Palmer. Cedar, tunggu. Tiba-tiba aku memikirkan solusi yang mungkin bisa membantumu. David berhenti tiba-tiba. Kata-katanya langsung menarik perhatian keluarga followers. Hah, apakah masih ada peluang? David, tolong beritahu aku. Keluargaku ada di ujung jalan. Jadi selama di sana adalah secercah harapan, kami tidak akan menyerah, kata Cedar buru-buru. Benar, Cedar, dengar, tujuan utama keluarga Palmer menyerangmu adalah untuk menguasai Treasure Trophy, kan? Ya, belum 1 atau 2 hari keluarga Palmer mengincar Treasure Trophy, sapi perah. Banyak kekuatan kuat di Star Kingdom yang mengetahuinya. Tentang itu juga, keluarga Palmer berani mempunyai ide tentang Treasure Trophy karena Treasure Trophy tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jadi pernahkah Anda berpikir tentang mendatangkan pemegang saham yang kuat agar keluarga Palmer tidak berani bertindak gegabah? Tanya David. Membawa pemegang saham, membuat keluarga Palmer tidak berani bertindak gegabah. Keempat orang itu masih mencerna maksud David. Bukan berarti keluarga followers tidak berpikir untuk membayar sejumlah harga ini bertahun-tahun untuk meminta bantuan kepada orang suci-suci. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1929. Mereka bahkan diam-diam menghubungi pasukan dengan Sein Suci. Namun, mereka ditolak sebelum mereka bisa mengatakan apapun. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah memikirkannya. Kata-kata David membangunkan mereka. Jika mereka bisa menjadikan David dan majikannya sebagai pemegang saham, apakah itu berarti mereka dapat meminta guru dan muridnya untuk membantu melawan keluarga Palmer? Seseorang akan melakukan yang terbaik untuk membantu dirinya sendiri daripada membantu orang lain. Selama bertahun-tahun, sumber daya diberikan kepada keluarga Palmer oleh keluarga followers menyumbang setengah dari pendapatan mereka. Meski begitu, ambisi keluarga Palmer lambat laun mulai membesar dan lebih besar. Akhirnya, mereka ingin memonopoli seluruh Treasure Trophy. Mereka bahkan tidak mau meninggalkan sisa apapun untuk keluarga followers. Bagaimana keluarga followers menerima hal ini? Apalagi kabar terkini menyebutkan bahwa keluarga Palmer berniat melakukan pemusnahan keluarga followers kali ini. Oleh karena itu, membawa David dan tuannya tidak hanya dapat melindungi keluarga sesama tetapi juga Treasure Trophy. Bagaimanapun, David dan tuannya hanya 2 orang, jadi nafsu makan mereka seharusnya tidak menjadi terlalu besar. Keluarga Palmer memiliki banyak anggota langsung dan pendukung yang harus disokong. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Cedar berbinar, dan dia bertanya beberapa hal ketidakpastian. David, apa maksudmu kami harus mengundang tuanmu untuk bergabung Treasure Trophy dan menjadi pemegang saham? Ketika David mendengar ini, hatinya bersemi. Orang tua ini pintar memikirkan hal ini. Lalu David menjawab, bukan tuanku, tapi aku. Dengan sifat marah tuanku, dia tidak akan peduli dengan hal-hal asing ini. Selama saya menjadi pemegang saham, harta karun Trophy, keluarga Palmer akan melanggar kepentinganku jika mereka ingin merebut kendali Treasure Trophy. Ketika itu terjadi, saya dapat meminta guru untuk mengambil tindakan. Tetapi jika kamu melakukan ini, tuanmu pasti akan mengetahui niatmu. Apakah kamu bersedia untuk bergerak kalau begitu? Cedar bertanya dengan sedikit khawatir. Saya tidak akan meminta bagian Anda dengan sia-sia. Saya akan membayar Anda sesuai dengan yang pantas Anda dapatkan. Sekte saya telah mengumpulkan semua uang ini selama bertahun-tahun. Jika keluarga Palmer melanggar kepentingan tuanku tidak punya pilihan selain itu untuk mengambil tindakan, kata David yakin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1930. Mata keluarga followers berbinar. Ini bisa berhasil. Hasil ini adalah yang terbaik. Dia tidak hanya akan mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi keluarga followers juga akan berterima kasih padanya dengan tulus. Selama dia menjadi orang suci-suci, David pasti akan membantu para followers, keluarga dengan semua yang dimilikinya. Jika terjadi sesuatu pada keluarga followers di masa depan, David tidak akan menutup mata. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Pusat-pusat benua suci, jaringan intelijen asosiasi orang suci bisa dikatakan berada di urutan kedua, tidak ada satupun di Star Kingdom. Sid,
sebagai ketua asosiasi orang suci, tentu saja tahu apa yang terjadi segera. Orang suci pertama di kerajaan bintang yang jatuh dalam beberapa tahun adalah Nek dari keluarga Simmons. Dia juga seorang suci yang baru muncul. Terlebih lagi, orang yang membunuhnya adalah Santo David sejati yang muncul entah dari mana. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak menimbulkan kerugian dan tidak berdampak. Orang biasa, setelah membunuh Nek, David bertempur lagi dalam kehampaan dengan Sahar, sang pendiri keluarga Simmons. Akibat dari hal ini tidak diketahui. Ini kedua kalinya Sid mendengar tentang David. Pertama kali kematian Nek membuat dunia berduka. Dia tahu tentang David yang mengalahkan Tai dari keluarga Palmore. Tanpa diduga, dia juga bertanggung jawab atas jatuhnya seorang Saint. Sid sangat penasaran dengan David. Dia ingin tahu dari mana asal anak ini, dan siapa yang berada di belakangnya. Kedua penampilannya menimbulkan keributan. Tidak peduli apa tujuan David membunuh Nek, itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan asosiasi orang suci. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sid akan menemui David ini dan menanyainya secara langsung. Pada saat yang sama, dia harus memberi pelajaran pada anak ini. Sid ingin memberitahu David bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan. Namun, saat Sid pergi, dia terhenti di kehampaan di luar pusat benua suci. Orang yang menghentikannya adalah seorang pria parubaya kekar. Orang ini tidak lain adalah Zenon Palmore, orang suci-suci Grandmaster keluarga Palmore. Mau kemana, Tuan Sid? Zenon bertanya. Zenon, apa yang kamu lakukan di sini? Sid bertanya pada pihak lain. Saya di sini untuk mencari Anda, tentu saja. Adapun tujuannya, Tuan Sid, Anda seharusnya begitu, sangat sadar. Zenon datang ke Sid dengan tujuan sederhana untuk mendesak pihak lain agar setuju. Untuk proposalnya, dia ingin Sid mengizinkan para orang suci mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik ketika mereka yakin hal itu tidak akan menimbulkan kerugian besar. Usulan tersebut tampak sederhana, namun implikasinya sama sekali tidak ada. Di permukaan, hal ini menunjukkan bahwa para orang suci dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik. Tapi arti sebenarnya adalah Saint tidak lagi dilindungi dan bisa dibunuh. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa Zenon sedang bersiap untuk itu. Kejatuhan keluarga Velowes sebelumnya. Jika dia ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Velowes, akan ada pertempuran para orang suci. Hal ini bahkan mungkin menyebabkan kematian para Saint. Zenon tidak ingin dihentikan oleh asosiasi orang suci ketika dia berada mengambil tindakan terhadap keluarga Velowes. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberitahu Sid terlebih dahulu dan mengajukan proposal untuk dia. Di luar dugaan, Sid berulang kali menundanya dan tetap belum menyetujuinya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1931. Melihat keluarga Palmore hendak mengambil tindakan, Zenon tidak bisa tunggu lebih lama lagi, dan itulah sebabnya dia datang untuk mengingatkan Sid. Zenon, aku tidak akan menyetujui proposalmu. Sid tidak menunda kali ini tapi menolak secara langsung. Mengapa? Zenon tidak tampak terkejut dan bertanya dengan tenang. Dia mungkin juga tahu bahwa Sid pernah mengulur waktu sebelumnya. Tahukah Anda seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh proposal ini pada Star Kingdom jika itu terjadi? Berapa besar gesekan internal yang akan terjadi? Berapa banyak orang suci yang akan mati? Ini akan menjadi bencana bagi Star Kingdom, kata Sid agresif. Tuan Sid, saya tahu bahwa misi keluarga Anda adalah melindungi kerajaan bintang, dan saya selalu menghormati Anda, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda melakukan hal itu hal yang salah. Zenon menggelengkan kepalanya, masih terlihat tenang. Oh, aku salah, apa salahku? Katakan padaku, Anda ingin melindungi keselamatan semua orang, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi tahukah kamu bahwa itu akan membuat semua orang di Star Kingdom menjadi seperti bunga di rumah kaca? Orang-orang yang berkuasa tumbuh selangkah demi selangkah. Tanpa pertempuran, di mana kita akan mendapatkan orang-orang berkuasa? Tidakkah kamu sadari bahwa sejak Anda membuat peraturan, semakin sedikit orang suci baru muncul? Bahkan jika mereka menjadi orang suci, mereka juga merupakan tipe orang yang lemah tanpa pengalaman tempur, yang lebih buruk dari sebelumnya. Jika ini berlanjut, kerajaan bintang akan berakhir cepat atau lambat, dan Zenon mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Sid mulai mengerutkan kening secara bertahap ketika dia mendengarkan Zenon. Orang ini bertingkah berbeda dari sebelumnya, sepertinya dia sudah siap. Zenon, aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku masih tidak setuju dengan usulan karena sekali disahkan pasti akan menimbulkan kekacauan di kerajaan bintang. Akan ada banyak korban jiwa. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang seluruh kerajaan bintang tidak ingin melihatnya. Lord Sid, bukankah tepat untuk menyebabkan kekacauan di Star Kingdom?
Kelangsungan hidup yang paling cocok adalah aturan dan juga hukum alam. Kenapa kamu ingin memaksa mengganggunya atas kemauanmu sendiri? Bagaikan kepompong yang keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Proses melepaskan diri mungkin tampak berbahaya, tapi setiap kepompong harus melaluinya. Jika Anda tidak tega melihatnya dan memutuskan untuk membantunya, kamu malah akan menyakitinya, lanjut Zenon membujuknya dengan sungguh-sungguh. Zenon, apa yang kamu katakan terlalu sepihak. Jika Star Kingdom berada dalam kekacauan, itu yang kuat hanya akan menjadi lebih kuat dan yang lemah tidak akan mempunyai kesempatan untuk menonjol. Selama saya adalah ketua asosiasi orang suci, saya tidak akan melewati menyetujui proposal Anda, jadi berhenti bicara omong kosong. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda bisa pergi. Sid mulai tidak sabar. Dia tahu apa maksud Zenon. Selama proposal ini disahkan, keluarga Palmor akan menjadi orang pertama yang memulai perang. Kemudian, Star Kingdom akan berada dalam kekacauan dan dirombak. Setelah integrasi sumber daya, sebagian besar akan jatuh ke tangan kekuatan besar, dan orang-orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menonjol. Asosiasi orang suci juga hanya ada dalam nama. Survival of the fittest memang merupakan hukum alam. Namun, sebagai ketua asosiasi orang suci, Sid tidak mau tinggal diam dan saksikan kerajaan bintang menjadi tempat berkembang biaknya kejahatan dimanapun. Kuat bisa bertahan. Dia ingin menjaga tempat ini. Dia ingin membiarkan orang-orang biasa hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan juga mempunyai peluang untuk berkembang. Ini adalah misi keluarga Griswold. Itu juga merupakan arah di mana Sid telah bekerja keras. Setidaknya, Star Kingdom sudah lama terdiam setelah dia melakukan aturan. Astaga, kamu keras kepala sekali. Kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Zenon menghela nafas tanpa daya. Karena kamu tahu kamu tidak bisa menghubungiku, kenapa repot-repot datang ke sini untuk mengatakannya? Semua hal yang tidak berguna ini, keluar dari sini, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Sid tidak menunjukkan rasa hormat pada Zenon dan mulai mengusirnya. Karena kamu bilang kamu tidak akan menyetujui proposal ini selama kamu masih menjadi ketua asosiasi orang suci. Kalau begitu, Sid, kamu tidak seharusnya menjadi ketua asosiasi orang suci lagi. Anda harus mundur ke baris kedua untuk menikmati sisa hidupmu. Begitu Zenon mengatakan itu, pemandangan itu langsung menjadi sunyi senyap. Suasana pun semakin khusyuk. Bahkan kekosongan di sekitarnya menjadi terdistorsi dengan munculnya retakan kecil. Kedua orang suci itu saling berhadapan. Kebocoran energi apapun akan berakibat buruk. Bahkan orang suci sejati pun harus menjauh untuk sementara waktu. Sid akhirnya mulai memperhatikan sambil menatap Zenon di depannya dengan hati-hati. Mundur dari ketua asosiasi orang suci dan mundur ke baris kedua untuk menikmati sisa hidupku? Siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan itu? Sepertinya aku benar, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1932. Zenon benar-benar datang dengan persiapan kali ini. Namun, Sid masih belum begitu mengerti bagaimana orang ini berani mengatakannya. Hal-hal seperti itu di depannya. Apakah karena sudah terlalu lama Sid tidak melakukan apapun, jadi semua orang mengira mereka bisa menindasnya? Tidak hanya beberapa orang yang berani melanggar larangan dan membunuh seorang suci, yang menyebabkannya langit dan bumi berduka, tapi ada juga yang berani meminta Sid menyerahkan posisinya sebagai ketua asosiasi orang suci. Zenon, apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Sid menyipitkan matanya, dan bertanya dengan nada dingin. Dia sangat marah sekarang. Tidak semua orang bisa menerima kemarahan orang nomor satu Star Kingdom. Tentu saja, Sid, kamu telah melanggar hukum survival of the fittest, menyebabkan Star Kingdom menjadi berantakan dan mengakibatkan beberapa orang tidak berguna menghabiskan sumber daya Star Kingdom yang terbatas. Oleh karena itu, beberapa dari wakil kepala bersatu dalam mencopot Anda sebagai kepala. Namun, mengingat Anda berkontribusi pada Star Kingdom, Anda masih dapat menikmati perlakuan menjadi wakil ketua asosiasi orang suci setelah Anda pensiun ke baris kedua. Zenon berkata dengan serius. Sid memandang Zenon. Dia tiba-tiba mencibir dan berkata, semuanya, keluar. Karena kamu di sini, kenapa bersembunyi di kegelapan? Setelah dia mengatakan itu, beberapa celah ruang muncul di belakang Zenon. Beberapa sosok keluar satu persatu dan berdiri bersama Zenon. Ada 3 lelaki tua dan 1 perempuan tua. Termasuk Zenon, totalnya ada 5. Mereka adalah 5 wakil ketua asosiasi orang suci. Sekarang, 6 orang suci-suci kerajaan Sater yang diketahui semuanya berkumpul menjadi satu tempat. Kecuali Zenon, 5 orang lainnya tampak sangat tua, terutama wanita tua itu dengan tongkat. Dia sepertinya berada di ambang kematian. Namun, orang-orang ini adalah yang terkuat di Star Kingdom. Kelima orang itu tampak tua, tetapi kita harus tahu bahwa para suci itu abadi,
dan mereka tidak perlu melalui bencana abadi. Oleh karena itu, organ dan sel tubuhnya tidak akan menua seperti biasanya rakyat. Mereka selalu bisa mempertahankan puncaknya. Mereka tampak tua karena sudah hidup terlalu lama dan mentalnya usianya sudah tua, sehingga mereka terlihat seperti ini. Sid memandang kelima orang di depannya dan tahu ini akan terjadi sulit. Zenon meminta 5 orang suci lainnya untuk berkumpul untuk menekannya. Sekalipun Sid sangat kuat, dia tidak bisa melawan 5 orang sekaligus. Yang membingungkan Sid adalah keluarga Ginger dan keluarga Palmore selalu berselisih satu sama lain, dan selalu berkonflik, lalu bagaimana caranya? Zenon meyakinkan York Ginger, terlebih lagi, wanita tua Primrose Cristobal itu juga ada di sini. Dulu, dia berjanji pada Sid, tapi sekarang dia berpihak pada Zenon. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1933. 5 wakil ketua Asosiasi Orang Suci dari Asosiasi Orang Suci berkumpul bersama. Tampaknya mereka akan memaksa Sid turun tahta. Prim, kenapa kamu terlibat dengan Zenon? Dan York, melupakan keluhan masa lalu antara keluarga Ginger dan Palmore. Sid mengerutkan kening dan bertanya. Prim yang dia bicarakan adalah Primrose, Grandmaster Evergreen Pulau di Kerajaan Bintang. York secara alami adalah Grandmaster suci-suci dari keluarga Ginger. Sid tidak menyangka keduanya akan terlibat dengan Zenon. Perilaku 2 orang lainnya sesuai ekspektasinya. Sid, saudaraku, setuju saja. Star Kingdom sudah lama sunyi, dan memang begitu saatnya mengocok kartu dan membersihkan sampah. Inilah trennya. Anda tidak bisa melindungi seluruh kerajaan bintang sendirian, wanita tua, Primrose, dibujuk. Lord Sid, selama kamu menyetujui lamaran Zenon, kamu akan menjadi pemimpin Asosiasi Orang Suci. Adapun keluhan antara Ginger dan keluarga Palmore, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata York juga. Bagaimana jika aku tidak lulus? Sid bertanya, jika tidak, kami hanya dapat mencopot paksa Anda dari jabatan Kepala Asosiasi Orang Suci. Saya harap Anda tidak menyalahkan kami ketika saatnya tiba. Itu adalah Zenon yang berbicara kali ini. Haha, bagus. Bagus sekali, luar biasa. Anda pasti sudah merencanakan ini untuk lama sekali, kan? Zenon, aku meremehkanmu. Saya tidak berharap Anda berkumpul. Semuanya bersama-sama. Sid tertawa. Dia benar-benar tidak menyangka Zenon akan menyatukan 4 orang yang tersisa. Tampaknya perkataan itu benar adanya. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Dengan manfaat yang cukup, musuh pun bisa menjadi teman. Tuan Sid, apapun yang terjadi, kami telah melihat kontribusi yang Anda berikan kepada Star Kerajaan. Bahkan jika Anda bukan ketua Asosiasi Orang Suci, Anda tetap akan nikmati perlakuan sebagai wakil kepala seumur hidup, dan kami akan selalu menghormati Anda. Zenon, kamu tidak perlu munafik, dan aku tidak membutuhkannya. Karena kamu berani untuk membawa mereka ke sini untuk membuatku turun tahta, kamu harus sangat yakin dengan kemampuanmu, kekuatan sendiri. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung dan tunjukkan padaku seberapa besarnya kemajuan yang kamu buat dalam setahun terakhir. Sid menatap Zenon dan berkata perlahan. Di saat yang sama, dia berdiri tegak. Energi suci-suci miliknya mulai mengalir keluar. Ketika para suci-suci lainnya muncul dan berdiri di samping Zenon, Sid tahu Star Kingdom akan kembali ke rezim sebelumnya. Ini karena dia tidak bisa melawan 5 orang sekaligus. Selanjutnya, kerajaan bintang pasti akan mengalami kekacauan. Kini, Sid perlu melampiaskan amarah di hatinya. Ditambah lagi, targetnya kali ini adalah Zenon. Tidak peduli apa, dia harus memberi pelajaran pada itu. Bahkan jika pihak lain tidak setuju, dia masih bisa menekan Zenon dengan pendapatnya aura yang mengesankan. Dia pikir Zenon tidak akan setuju, tapi tak disangka, Zenon menyeringai dan menjawab, karena Lord Sid ingin menguji kemampuanku, aku pasti akan menjawab ya sebagai muda. Zenon, kamu cukup bagus, kau terlalu memujiku, Sid. Keduanya menghilang dari tempatnya dan masuk ke dalam kehampaan yang lebih dalam. Sisanya dengan cepat mengikuti di belakang. Zenon ingin menantang Sid, orang nomor 1 di Star Kingdom, jadi begini akan menjadi pertarungan yang mengejutkan. Jika mereka melewatkan kesempatan untuk menonton ini, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan menonton lainnya peluang di masa depan. Namun, hanya mereka berempat yang berani menyaksikannya dari dekat. Orang lain, meskipun mereka adalah orang suci sejati, tidak akan berani mendekat. David tidak tahu bahwa alasan Sid tidak mendatanginya adalah karena yang suci keluarga Santo dari Palmore menghalanginya. Jika dia mengetahui hal ini, dia pasti akan berterima kasih pada Zenon dengan benar. Jika tidak, apa yang dia katakan kepada keluarga Felowes tentang menanyakannya gurunya yang mengurus Asosiasi Orang Suci akan terungkap. Zenon tidak hanya memblokir Sid untuknya,
tetapi juga tekanan keluarga Palmore membuat keluarga Fellowes menerima lamaran David tanpa ragu sedikit pun. Keluarga Palmore adalah alasan utama mengapa David bisa berkembang begitu cepat. Ujung barat dari pusat benua suci. Tidak lama setelah David diminta menunggu, Cedar segera kembali. Dari wajahnya terlihat bahwa dia sangat cemas. Baru saja ketika dia menghubungi dua orang suci sejati lainnya dalam keluarga, dia menemukan berita yang mengejutkan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1934. Sid bukan lagi ketua asosiasi orang suci. Ketua asosiasi orang suci yang baru membuat takut keluarga Fellowes. Itu adalah Zenon, Grandmaster suci-suci dari keluarga Palmore. Pikiran Cedar menjadi kosong saat mendengar berita ini. Zenon adalah kepala asosiasi yang baru. Apakah itu berarti lamarannya akan langsung disetujui? Apakah itu juga berarti Star Kingdom mengizinkan pertempuran para orang suci sekarang? Ini merupakan pukulan telak bagi keluarga Fellowes. Mereka berpikir meskipun keluarga Palmore mengambil tindakan terhadap mereka, para orang suci, asosiasi akan memediasi perseteruan tersebut. Bagaimanapun, keluarga Fellowes memiliki 3 orang suci sejati dan pra-orang suci yang tak terhitung jumlahnya. Menilai dari perilaku asosiasi orang suci di masa lalu, mereka tidak akan berubah menjadi menutup mata terhadap hal ini. Menang atas David juga menjadi persiapan lain yang dilakukan keluarga Fellowes karena mereka tahu itu sejak keluarga Palmore ingin mengambil tindakan, mereka pasti akan siap. Namun, mereka terlalu siap, dan keluarga Fellowes pun tertangkap tanpa penjagaan. Zenon langsung mengusir Sid dari kekuasaan dan menjadi pemimpinnya sendiri. Akankah Star Kingdom menjadi milik keluarga Palmore mulai sekarang? Zenon sekarang adalah ketua asosiasi orang suci sehingga keluarganya akan tinggal di sana. Sementara itu, keluarga Fellowes dilanda kepanikan. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah David. Jika ada yang tidak beres dengan David, maka kehancuran keluarga Fellowes sudah dekat. Setelah Cedar memasuki kamar dan duduk, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu dia tidak boleh panik sekarang. Dia tidak bisa memberitahu David bahwa Grandmaster keluarga Palmore menjadi ketua asosiasi orang suci. Jika tidak, kemungkinan besar David tidak akan melakukan apapun. Tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung perasaan ketua asosiasi orang suci. David dan tuannya tidak terkecuali. Mereka harus membuat David memihak keluarga Fellowes agar keluarga itu tetap ada. Secercah harapan bagi keluarga Fellowes. Keluarga Fellowes tidak lagi memperdulikan sahamnya. Satu-satunya pemikiran mereka adalah menyelamatkan hidup mereka. David, menurutmu berapa banyak saham yang perlu kamu miliki untuk mendapatkan sahammu? Tuan mau bergerak? Setelah tenang, Cedar bertanya. Persepsi David kuat, jadi dia secara alami merasakan ada yang tidak beres pada Cedar. Begitu pihak lain berbicara, dia menjadi lebih yakin akan hal ini. Cedar pasti bertingkah seperti ini karena kabar yang baru saja dia dapatkan. Mungkin saja keluarga Palmore akan datang, dan para Fellowes keluarga kewalahan. Namun, David tidak peduli. Ia bahkan merasa dengan melakukan hal tersebut, keluarga Palmore telah memberikan dirinya sendiri bantuan untuk mencapai suci-suci sesegera mungkin. Setelah ini, dia harus berterima kasih kepada keluarga Palmore. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan bisa berkembang secepat itu. Cedar, berapa banyak yang bisa kamu berikan? David bertanya balik. Tidak penting berapa banyak yang bisa kita berikan. Yang penting adalah seberapa banyak yang bisa kita berikan kebutuhan Tuan. Jika kerjasama kita berhasil tetapi tuanmu tidak senang dan tetap tidak mau keluar, bukankah itu akan membuang-buang usaha? Kata Cedar. Bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal ini sekarang? Kalau bukan karena takut David curiga, dia malah akan membiarkan David mengambilnya 80% atau 90% saham perusahaan. Kalau begitu aku ingin bertanya berapa nilai treasure trophy. Hanya jika aku mengetahui angka perkiraannya, bisakah saya mengetahui berapa banyak yang dapat saya beli dengan dana tersebut diberikan oleh tuanku? Jika saya menghabiskan semua dana yang dikumpulkan sekte itu begitu banyak tahun, tuanku pasti akan keluar. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1935. Jika tidak, kita hidup sebagai orang miskin. Fai, kamu adalah kepala treasure trophy, jadi kamu harusnya tahu nilainya harta karun. Beritahu David. Cedar memandang Valerio. Grandmaster, treasure trophy memiliki banyak aset tersembunyi, jadi spesifiklah nilainya tak terhitung. Valerio menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia adalah kepala treasure trophy telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya melalui pengembangan keluarga Fellowes selama beberapa generasi. Banyak diantaranya yang sangat berharga, ada juga sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang disimpan di setiap cabang. Oleh karena itu, tidak mungkin memberikan nilai tertentu dalam waktu singkat. Bahkan perkiraan angkanya pun sulit.
Semua kekayaan dan sumber daya Treasure Trove setidaknya bisa digolongkan dalam 3 teratas atau bahkan 2 teratas di Star Kingdom. Itu sebabnya keluarga Palmore membuat keributan besar. Itu agar mereka bisa kendalikan Treasure Trove dengan segala cara. Ini adalah sapi perah yang sangat besar. Bisa terus-menerus memberikan sumber daya kepada keluarga agar keluarga bisa tumbuh dan berkembang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahuinya? Cedar bertanya selanjutnya. Tidak yakin. Mungkin lama sekali, jawab Valerio jujur. Itu tidak akan berhasil. Keluarga Palmore sudah mulai bergerak. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya menjadi tidak terkendali dan akan terjadi banyak perubahan. Hilangnya keluarga Velowes juga tidak terhitung jumlahnya. David, apa yang kamu lakukan? Cedar memandang David, mencari pendapatnya. Menurutku juga bukan ide bagus untuk berlarut-larut, jadi sebaiknya kau sebutkan saja harga Anda. Untuk menghindari hambatan, saya hanya menghitung, dan jika saya menjumlahkan semua aset diberikan oleh guru, saya mungkin bisa mendapatkan 400 triliun dolar bintang. Kamu bisa memutuskan berapa banyak bagiannya? David berpikir sejenak dan dikatakan. Angka ini merupakan hasil perhitungannya yang cermat. Sekarang tubuh David berada pada level orang suci sejati 7 dan kekuatan pikirannya hanya berada pada level tersebut orang suci sejati tingkat 1. Diperlukan 2 juta poin berharga untuk meningkatkan keduanya menjadi orang suci sejati tingkat 10. Dia membutuhkan 20 juta poin mewah untuk meningkatkan ke Sacred Sein level 1 setelahnya. Mendapatkan 2 True Sein level 10. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan mencapai peringkat suci-suci pemula. Namun, itu bukanlah tujuan David. Karena ini adalah transaksi terakhir, dia harus melakukan semuanya sekaligus langsung tingkatkan ke batas untuk meremehkan Star Kingdom dan tidak menjadi takut pada siapapun. Dia membutuhkan 9 juta poin mewah untuk naik dari Sacred Sein level 1 ke masing-masing Sein Suci level 10. Dengan gabungan tubuh dan pikiran, dibutuhkan 18 juta poin mewah. Menambahkan 20 juta sebelumnya diperlukan untuk menerobos ke suci-suci pangkat dan 1,2 juta. Totalnya adalah 39,22 juta poin mewah. Begitu dia memiliki 39,2 juta poin yang melimpah, kekuatan tempur David akan mencapai puncak peringkat suci-suci dan mencapai level yang benar-benar baru. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Sein Realm. Bagaimanapun, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang suci. Siapa lagi yang akan menjadi lawan David di Star Kingdom ketika saatnya tiba? Jika dia menjadi orang suci, dia akan melawan siapapun yang berani menantang dia. Selama dia menghabiskan 400 triliun dolar bintang dan mendapat 40 juta dolar poin, semuanya akan terselesaikan. Tidak masalah apakah dia menghabiskan sisa dolar bintang atau tidak. Bahkan jika dia menghabiskan semuanya, mustahil baginya untuk terus meningkatkan kemampuannya, kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, hal itu tidak diperlukan. 40 juta poin mewah sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalahnya. Perkataan David mengejutkan keempat anggota keluarga Velowes secara kolektif. 400 triliun dolar, meskipun keluarga Velowes mengendalikan Treasure Trove, 3 teratas ekonomi di Star Kingdom, mau tak mau mereka merasa kagum pada David, mampu mengeluarkan 400 triliun dolar bintang sekaligus. Mereka semua sangat penasaran, David berasal dari sekte apa? Bagaimana bisa ia memiliki kekayaan sebesar itu? Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1936. Bahkan dalam sejarah panjang Kerajaan Bintang, hal itu tidak boleh diketahui. Pada saat ini, di Kerajaan Bintang, 99% pasukan tidak akan mampu mencapai level ini bahkan jika mereka memberikan semua yang mereka miliki. David, sektemu sungguh mengagumkan. Hanya ada segelintir kekuatan yang masuk Kerajaan Bintang yang bisa menghasilkan begitu banyak kekayaan, belum lagi yang Anda miliki telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda pasti sangat populer saat itu. Kalau begitu, kata Cedar kaget. Itu benar, saya pernah mendengar dari guru bahwa sekte ini dulunya cemerlang, dan memang demikian. Tidak kalah dengan kekuatan manapun pada saat itu. Kekayaan kami juga terakumulasi selama waktu itu. Adapun mengapa kami bersembunyi dan direduksi menjadi hanya aku dan tuanku. Tuanku tidak mengatakan apa-apa dan aku tidak berani bertanya, kata David, dengan bangga. Karena kamu sudah mengatakan itu, Fai, mari kita lihat berapa banyak yang membagikan 400 triliun dolar bintang dapat memberi saya. Buruan tanda tangani perjanjiannya, biar David bisa melapor kepada tuannya. Saya harus kembali ke keluarga Velowes dan bersiap-siap untuk keluarga Palmore penyerangan juga, desak Cedar. Grandmaster, kamu membiarkan aku memutuskan? Valerio menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan wajah bingung. Ini adalah masalah besar, namun Grandmaster membiarkan dia memutuskan. Valerio merasa sedikit khawatir.
Dia akan baik-baik saja jika dia memiliki lebih banyak waktu seperti ketika David membeli 300 cabang Treasure Trophy. Dengan waktu yang cukup, Valerio yakin dia bisa memberikan hasil yang akurat. Perhitungan agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian. Agak sulit untuk memintanya memperkirakan angka saat itu juga. Treasure Trophy masih memiliki puluhan ribu cabang dan segala jenisnya. Harta karun terakumulasi selama bertahun-tahun, jadi bagaimana bisa diperkirakan? Langsung, memberikan harga secara acak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab baik kepada pembeli maupun penjual. Kamu adalah kepala Treasure Trophy, jadi tidak ada orang yang lebih mengenal treasure harta karun darimu. Siapa lagi yang dapat memutuskan hal ini jika Anda tidak yakin? Apa kau mau aku yang memutuskan? Cedar berkata dengan tatapan tajam. Baiklah, coba kupikir, Valerio tergagap. Percepat, berhenti membuang-buang waktu. Karena David meminta kita memperkirakan nilainya, dia tidak peduli dengan untung dan ruginya. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan David menderita kerugian, jadi Anda bisa melebih-lebihkan. Tidak apa-apa bagi kita untuk sedikit menderita, Cedar. Ditambahkan, adegan itu mulai tenang. Valerio dengan cermat menghitung nomor apa yang akan diberikan. David juga tidak mendesaknya, meskipun dia bingung. Dia baik-baik saja jika membuang-buang waktu lagi. Cedar tidak dapat menahan diri lagi setelah sekitar 1 menit atau lebih. Zenon sekarang menjadi ketua asosiasi orang suci, jadi waktu hampir habis untuk keluarga Veloes. Setiap menit dan setiap detik sangat berharga bagi mereka. Valerio, tidak bisakah kamu melakukan ini? Kamu sangat kesulitan memberikannya. Pernahkah Anda menjadi kepala perusahaan selama bertahun-tahun? Sia-sia. Cedar bertanya dengan marah. Grandmaster, haruskah kita memberikan 40% kepada Master David? Bagaimana menurutmu? Valerio bertanya dengan hati-hati. Jika 400 triliun dolar bintang menyumbang 40% saham, maka jika dihitung, nilai total Treasure Trophy adalah 1 kuadriliun. Ini sebenarnya merupakan perkiraan yang terlalu rendah terhadap nilai Treasure Trophy. Sebagai salah satu dari 5 perusahaan dagang terbesar di pusat benua suci, hanya puluhan ribu cabang dan sumber daya yang disimpan saja yang bernilai jauh lebih dari ini. Selain itu, ada berbagai macam harta langka yang terkumpul di sana bertahun-tahun. Oleh karena itu, nilainya semakin tidak dapat diperkirakan. Jelas bahwa Valerio memahami taruhannya ketika dia menyatakan 40% rasio kepemilikan saham. Orang-orang tidak dapat mengalahkan keadaan tersebut. Saat ini, keluarga Veloes sudah mencapai titik hidup dan mati. Apa yang akan mereka lakukan jika Tuan David tidak puas karena mereka hanya itu memberi begitu sedikit? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1937. Setelah keluarga Veloes dimusnahkan, semuanya akan menjadi milik keluarga Palmore. Oleh karena itu, Valerio menyatakan 40%. 40%, Cedar mempertimbangkannya sejenak. Ia menilai angka tersebut cukup masuk akal. Valerio seharusnya mempertimbangkan dengan matang berdasarkan situasi sebenarnya sebelumnya menyatakan nomor ini. Cedar akan setuju jika dia tidak mendapat kabar itu sekarang. Namun, sekarang berbeda. Zenon telah menjadi ketua asosiasi orang suci. Keluarga Veloes pasti tidak akan memiliki David dan Tuan di sisinya jika mereka tidak kehilangan lebih banyak uang. Jadi, angka ini masih terlalu rendah. Cedar berpikir sejenak dan berkata, 40% agak rendah, ayo lakukan 50%. David, bagaimana menurutmu? Kita masing-masing akan memiliki setengah dari perusahaan dan itu tidak akan terjadi akan sia-sia jika tuanmu memutuskan untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, keluarga Palmore juga memiliki orang suci-suci. 50%, hati ketiga anggota keluarga Veloes lainnya tenggelam. Bukan karena mereka menganggapnya terlalu tinggi. Sebaliknya, mereka tahu bahwa situasi keluarga Veloes tidak optimis. Jika tidak, Grandmaster tidak akan melakukannya, telah memberikan persentase yang begitu tinggi. Cedar, 50% baik-baik saja. Mari berkompromi dan lakukan 45%. Akan lebih mudah untuk meyakinkan tuanku dengan nomor ini. Saya yakin dia akan puas, dan selama itu dia puas, semuanya akan baik-baik saja, kata David. Oke, kalau begitu ayo lakukan 45%. David, kamu sudah menginvestasikan 400 triliun bintang dolar. Mencakup 45% saham Treasure Trophy. Fai, segera, membuat perjanjian. Masih ada yang harus kami lakukan setelah kami menandatanganinya. Ya, guru besar, jawab Valerio. Setelah berbicara, dia bangkit dan keluar kamar. Dia harus melakukan ini secepat mungkin. Tak lama kemudian, dia kembali dengan perjanjian. Baik David maupun Cedar menandatangani dan menempelkan sidik jari mereka. Cedar, sebagai salah satu dari 3 orang suci sejati dari keluarga Veloes, bisa sepenuhnya mewakili seluruh keluarga Veloes.
Setelah penandatanganan, David menggunakan sistem tersebut untuk mentransfer 400 triliun dolar bintang ke akun publik Treasure Trove. Uang ini seharusnya diberikan kepada keluarga Veloes, tetapi tidak ada yang peduli momen kritis. Uang tidak sepenting kehidupan mereka. David, kuharap kita bisa menjalin kerjasama yang membahagiakan. Kuharap kau bisa mendapatkan milikmu cepat kuasai di sini dan lindungi harta benda kita bersama. Cedar mengulurkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Cedar, aku, David Liddell, adalah orang yang menepati janjiku dan aku tidak akan pernah membiarkannya apa yang terjadi terakhir kali terjadi lagi." David juga mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Cedar. "Terima kasih." Cedar menarik tangannya dan membungkuk dalam-dalam pada David. Dia menyembunyikan sesuatu yang penting dari David kali ini. Dia tidak memberitahu David tentang bagaimana Zenon menjadi kepala para orang suci asosiasi karena dia takut David akan memilih untuk tidak membantu sesama keluarga lagi jika dia mengetahuinya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung tokoh terkemuka seperti kepala para orang suci asosiasi. Bahkan guru David pun tidak terkecuali. Jadi, Cedar hanya bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu agar dia bisa mengikat David dan temannya Tuan untuk keluarga Veloes. Cedar punya pertanyaan lain dalam benaknya. Metode apa yang digunakan Zenon untuk mengusir Sith, orang nomor 1 di Star Kingdom, dari posisi ketua asosiasi orang suci? Tidak terlalu menakutkan jika dia melakukannya dengan 4 wakil kepala lainnya. Jika dia langsung mengalahkan Sith dan menggantikannya, maka itu akan sangat buruk. Cedar takut meskipun Tuan David maju, dia mungkin tetap kalah keluarganya jika itu masalahnya. Jika itu terjadi, berarti inilah nasib keluarga Veloes. Bagaimanapun, David dan tuannya adalah harapan terakhir keluarga Veloes. Sekalipun Cedar tidak bisa menyelamatkan semua orang di keluarga Veloes, dia harus mempertahankannya, warisan keluarga sehingga keluarga dapat terus mewariskannya. "Cedar, apa yang kamu lakukan? Bangun!" David ingin membantu Cedar berdiri, namun Cedar membungkuk dan menolak untuk bangun. Dia merasa malu. Melihat ini, Roal, Valerio, dan Alba buru-buru membungkuk pada David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1938. "Tolong, Tuan David," ketiganya berkata bersamaan. Beraninya mereka berdiri jika Grandmaster sedang membungkuk. David tidak berdaya, dia hanya bisa mundur selangkah dan membungkuk kembali pada Cedar. Keduanya membungkuk satu sama lain seperti sedang dalam upacara pernikahan zaman kuno di bumi. Cedar tertunduk karena merasa bersalah pada David. Dia telah menyeret David ke dalamnya kekacauan keluarga Veloes tanpa sepengetahuan David. David membungkuk untuk berterima kasih kepada pihak lain. Keluarga Veloes adalah dermawan terbesarnya. Tanpa keluarga Veloes, bagaimana David bisa mencapai Trusein Rank di waktu yang begitu singkat? Segera, dia akan menjadi orang suci, atau bahkan mungkin melampaui suci-suci. Mungkin saja tingkat perbaikan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Peradaban level 8, peradaban level 9, atau bahkan peradaban tingkat dewa. Biarlah, sendirian di Star Kingdom, peradaban level 7. Menghabiskan uang sendirian itu lambat, dan orang harus khawatir menarik perhatian para penguasa. Saat itu, David belum mempunyai kekuatan untuk menghadapinya. Setelah bertemu Alba, banyak masalahnya terpecahkan, dan dia menyelamatkan banyak hal. Oleh karena itu, David sangat berterima kasih kepada keluarga Veloes. Dia juga diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa apapun kesulitannya keluarga Veloes ditemui di masa depan, dia akan menyelamatkan mereka selama dia ada di sekitar. Dia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada keluarga Veloes. Ini adalah janji dari seseorang yang akan melampaui Secret Sein pangkat. Ini hanya memperkuat fakta bahwa keluarga Veloes pasti akan mengalaminya terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat dan mencapai kejayaan yang lebih besar di hari-harinya datang. "Tidak, David, kamu tidak bisa melakukan ini." Melihat David juga sudah membungkuk, Cedar segera membantunya berdiri. Keduanya saling mendukung, namun bersyukur satu sama lain di dalam hati. "Semuanya, bangun sekarang. Ini terasa agak aneh," kata David. Alba dan yang lainnya tidak bergeming. Mereka sedang menunggu Grandmaster berbicara. "David menyuruhmu bangun, jadi kamu harus bangun," kata Cedar. "Ya, Guru Besar." Mereka bertiga berdiri tegak. Mereka tidak berani bangun tanpa izin dari Grandmaster. "David, karena ini sudah beres, aku harus pergi. Keluarga Veloes masih punya banyak tentang hal-hal yang menunggu untuk saya tangani. Terlebih lagi, keluarga Palmer menyerang kami secara agresif, begitu pula kami harus bersiap." "Cedar, silakan. Saya juga akan menghubungi guru sesegera mungkin untuk mempersiapkannya. Dia untuk keluar. Yakinlah kali ini bahwa saya pasti akan mengeluarkannya dan aku tidak akan mengecewakan semua orang." "Terima kasih, David." Cedar mengepalkan tinjunya. "Terima kasih kembali. Terima kasih kembali."
Inilah yang harus saya lakukan. Selamat tinggal, selamat tinggal. Cedar menoleh ke arah Alba dan yang lainnya sebelum berkata, Roal, ikutlah saya. Biarkan Fai dan Alba tinggal di sini bersama David. Ya, Grandmaster, ketiganya menjawab bersamaan. Kemudian, Cedar membawa Roal dan pergi setelah mengobrak-abrik ruangan. Hanya David, Alba, dan Valerio yang tersisa di ruangan itu. Tuan David, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Beritahu kami jika Anda memerlukannya apapun. Kami akan selalu siap dihubungi. Valerio juga mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih, Tuan Valerio. Saya juga akan menghubungi guru dan memintanya untuk keluar secepatnya, kalau tidak, akan sangat merepotkan jika dia terlambat, David menjawab. Anda harus melanjutkan urusan Anda, Tuan David. Kami akan pergi sekarang. Selamat tinggal, Tuan David, kata Alba. Selamat tinggal, Nona Veloes. Valerio dan Alba juga pergi. Kini, David tinggal sendirian di kamar. Setelah menyuruh keduanya pergi, dia langsung duduk di lantai dan mengambil beberapa minuman bernapas untuk menenangkan dirinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1939. Saat terpenting telah tiba. David duduk di lantai, menyesuaikan kondisinya, dan membuka panel sistem. Matanya langsung tertuju pada poin-poin mewah di kolom terakhir. Poin mewah, 40.015.348. Dia akhirnya menghela nafas lega saat melihat sosok itu. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada kecelakaan dalam sistem, dia hanya akan merasa lega saat melihatnya. Memang ada 40 juta poin mewah. Kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif lainnya. Dia akan menjadi eksistensi di luar Secret Sein dari mendiang Sein sejati. Dia tidak perlu khawatir tentang 4 tetua Sein sejati yang memiliki reputasi baik sekte warna-warni dan dapat dengan mudah menyelamatkan Celeste. Grandmaster suci-suci dari keluarga Palmore juga tidak lagi masalah padanya. David bisa merawatnya dengan mudah. Seluruh kerajaan bintang akan menghormatinya. Sama seperti saat dia menjadi penguasa Bima Sakti di Bima Sakti dulu. Karena kekuatan tempur terkuat di Star Kingdom hanyalah Secret Sein Rank, bukankah itu berarti David sudah menjadi orang nomor 1 di kerajaan bintang jika dia melampaui peringkat suci Sein? Kenyataannya, David tidak pernah berpikir untuk menjadi nomor 1. Dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Ini benar ketika dia berada di bumi, juga benar ketika dia berada di dalam Bima Sakti, dan itu masih berlaku saat dia berada di Star Kingdom. Namun, dia tidak punya pilihan. Meski dia tidak mau, selalu ada orang yang memaksanya. Terobosan. Setiap kali dia pergi ke tempat baru, selalu ada beberapa hal yang terjadi akan membuatnya bekerja keras mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah, yaitu kemudian digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Saat pertama kali tiba di Bima Sakti, dia bertemu dengan Sang Ruil Sinners berkolusi dengan klan ular berkepala 9 dalam upaya untuk menghancurkan Kekaisaran Bima Sakti. Haruskah David hanya duduk santai dan mengamati keberadaan manusia di Bima Sakti dimakan oleh klan ular berkepala 9? Tentu saja tidak. Kemudian, dia datang ke Star Kingdom dari Bima Sakti dan bertemu dengan Celeste dikurung di Gua Es. Untuk menyelamatkannya, dia harus menjadi orang suci. Baiklah, dia harus bekerja keras mengeluarkan uang untuk meningkatkan kekuatannya lagi. David menjadi tenang dan berpikir. Sejak dia mendapatkan sistemnya, sepertinya ada sepasang tangan yang tidak terlihat mendorongnya ke depan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa rileks bahkan untuk sesaat. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa terjadi kebetulan seperti itu setiap saat? Tentu saja ini hanya dugaan David. Kemungkinan besar dia mendapatkan sistemnya dan menggunakan seluruh keberuntungannya. Itulah sebabnya banyak hal terjadi sejak saat itu. Sekarang setelah dia menemui hal-hal ini, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Baiklah, mari kita mulai. David pertama-tama menghabiskan 300.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya dari orang suci sejati level 7 hingga orang suci sejati level 10. Kemudian, dia menghabiskan 900.000 poin mewah lainnya untuk meningkatkan pikirannya. Orang suci sejati tingkat 1 hingga orang suci sejati tingkat 10. Di bawah pengaruh batas ganda tubuh dan pikirannya, kekuatannya mencapai sebagian suci-suci. Namun, kenaikannya baru saja dimulai. Apa yang terjadi tadi hanyalah hidangan pembuka. Menerobos ke tingkat suci-suci adalah tujuan utamanya. Setelah mengatasi rintangan ini, David akan menjadi salah satu top Star Kingdom. Setelah beradaptasi dengan perubahan tubuhnya, David mengklik tombol plus. Di belakang tubuh, sebuah jendela muncul. Terobosan ini akan menghabiskan 10 juta poin mewah. Setelah terobosan, tubuh tuan rumah akan berubah dari level True Sein asli 10 hingga suci-suci level 1. Harap konfirmasi apakah akan melanjutkan. Di bawah ini ada dua opsi, iya dan tidak. David tentu saja memilih ya tanpa ragu-ragu.
10 juta poin mewah lainnya hilang. Sistem menampilkan sederet kata, tubuh tuan rumah sedang ditingkatkan, harap tunggu. Kemudian, David memejamkan mata dan mulai merasakan perubahan yang ditimbulkannya. Terobosannya, saat David meningkatkan kekuatannya, Star Kingdom berada dalam keributan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1940. Asosiasi Orang Suci mengeluarkan pengumuman. Sid tidak lagi menjadi ketua Asosiasi Orang Suci. Ketua Asosiasi Orang Suci yang baru adalah Wakil Kepala Zenon. Begitu pesan ini dipublikasikan, langsung menimbulkan keributan di Kerajaan Bintang. Bahkan secara langsung melampaui kematian Nek Desain. Tidak ada yang percaya bahwa itu nyata. Sid diakui sebagai orang nomor 1 di Star Kingdom. Ketika dia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Orang Suci, dia menetapkan banyak aturan yang bermanfaat bagi yang lemah. Begitulah cara Star Kingdom tetap damai sampai sekarang. Kini lelaki tua yang adil dan tegas ini mengundurkan diri dari jabatan Ketua Asosiasi Orang Suci, itu juga mewakili akhir sebuah era. Era baru telah tiba bagi mereka. Masih belum diketahui perubahan apa yang akan terjadi pada era baru ini di Kerajaan Bintang. Orang awam mungkin tidak mengetahui taruhannya, namun banyak kekuatan yang sudah merasakannya, bahwa ada sesuatu yang salah. Karena kebetulan Zenonlah yang mengusulkan untuk menghapuskan aturan yang lama belum lama ini. Sid yang saat itu menjabat sebagai ketua tidak pernah setuju. Sekarang setelah Sid mengundurkan diri, Zenon tidak akan bisa menerapkan idenya secara terbuka sekarang karena dia adalah ketua Asosiasi Orang Suci. Star Kingdom, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, akan segera tiba menjadi kacau. Inilah yang dipikirkan oleh banyak kekuatan. Mereka semua juga mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Selain itu, semua orang masih ragu. Mengapa Sid tiba-tiba mengundurkan diri sebagai ketua Asosiasi Orang Suci? Kita harus tahu bahwa umur para orang suci tidak terbatas. Tidak ada yang namanya kelahiran, usia tua, penyakit, atau kematian. Tidak peduli berapa lama Sid hidup, dia akan selalu berada di puncaknya. Oleh karena itu, menurut Zenon siapa yang akan mengusir Sid dan menjadi memimpin dirinya sendiri? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Star Kingdom telah berubah tangan dari Sid ke Zenon? Mungkin, kalau tidak, mustahil menjelaskan mengapa Zenon bisa menjadi kepala Asosiasi Orang Suci. Pergantian ketua Asosiasi Orang Suci membuat semua kekuatan di Star Kerajaan kecuali 6 pasukan teratas panik. Mereka mulai bertindak dan mengumpulkan pengaruhnya. Mereka bersiap untuk tetap berada di satu sisi untuk sementara waktu dan melihat bagaimana hal itu terjadi. Akan dimainkan, dan di antara kekuatan-kekuatan ini, yang paling membuat panik adalah keluarga Followers. Keluarga Followers awalnya merupakan keluarga afiliasi dari keluarga Palmore. Setiap tahun, mereka akan menyediakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk keluarga Palmore, anggota keluarga mereka untuk bercocok tanam. Hubungan keduanya selalu baik. Namun, seiring dengan semakin besarnya treasure trophy, kemampuannya menghasilkan uang juga tumbuh. Lambat laun, selera makan keluarga Palmore pun semakin bertambah. Sumber daya yang disediakan oleh keluarga Followers pada awalnya adalah 20% dari harta karun, keuntungan trofei, dan secara bertahap, meningkat menjadi 30%, 40%, 50%, dan akhirnya 60%. Meski begitu, hal itu masih belum bisa memuaskan selera besar keluarga Palmore. Keluarga Palmore percaya itulah alasan mengapa treasure trophy bisa berkembang hingga skala saat ini semua karena prestise mereka. Tanpa keluarga Palmore, treasure trophy tidak mungkin bisa menjadi salah satu dari 5 perusahaan dagang terbesar di pusat benua suci. Oleh karena itu, mereka menginginkan lebih. Tak hanya itu, keluarga Palmore juga mempercayai keluarga Followers memiliki niat egois dan menyembunyikan keuntungan treasure trophy. Kemudian, mereka mulai berencana untuk menguasai treasure trophy. Hal ini menyebabkan memburuknya hubungan keduanya secara bertahap. Alasannya adalah treasure trophy terlalu menguntungkan, sehingga mengakibatkan mereka menjadi sasaran. Jika treasure trophy masih merupakan bisnis kecil atau menengah, maka Palmore keluarga tidak akan pernah berusaha sejauh itu untuk mengambil alihnya. Sekarang, kedua keluarga itu menderita kerugian total. Keluarga Followers akan melakukan apa saja untuk membantu David, dan di mata keluarga Palmore, mereka mencari bantuan. Oleh karena itu, untuk menghindari kecelakaan, keluarga Palmore memutuskan untuk mempercepat rencana mereka dan menjatuhkan keluarga Followers lebih jauh lagi secara agresif. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.